Beliau sujud terakhir lama banget, sehingga Ka'ab bin Nu'man yang di belakang, si perawi hadis, dia sampai begitu sujud, ini kok lama banget, dia tiba-tiba bangun nengok. Jadi berkah hadis itu karena ada sahabat nakal, sedang sujud lebih lama dia bangun nengok, oh rupanya eneng putune ada cucunya rupanya di bahu Nabi, makanya kita dapat hadis itu. Rupanya ada Hasan dan Husain di atas bahu Nabi. Sujud lagi dia, Ka'ab bin Nu'man. Nah, begitu dia sujud lagi, Rasulullah kemudian bangkit. Habis beliau salam salat, beliau berkata kepada para sahabat, harusnya sujud ke terakhir tadi sama seperti sujud salat yang lainnya. Tapi kebetulan pada sujud kali ini ada Hasan dan Husain di atas punggungku, dan aku tidak ingin mengganggu mereka bermain saat aku sedang salat. Makanya aku biarkan mereka puas mereka turun, baru aku bangkit dari sujud. Itu jadi dalil anak-anak berusia Hasan waktu itu 6 tahun, Husain waktu itu usianya 5 tahun. Ada? Lalu dibilang, itu Nabi Ustaz, Hasan Husain di punggungnya. Sah salat. Takhrid dalil hadisnya adalah dalam kitab Sahih Jami'us Saghir. Nama pengarangnya Syekh Al-Imam At-Tabrani, nomor hadisnya 891. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqan anil Hasan wal Husain wa khatanahuma fi sab'ati ayyam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakikahkan Hasan wal Husain wa khatanahuma, dan mengkhitankan, kalau bahasa Acehnya, dan mengkohbohkannya Hasan wal Husain fi sab'ati ayyam, pada usia mereka 7 hari. Dan waktu naik ke atas punggung Nabi saat sholat, usia Hasan 6, usia Husain 5. Udah khitan atau belum mereka? Udah. Sehingga kalau anak sudah khitan boleh naik kalau dia laki-laki. Makanya ada konfrontasi antar dalil. Nggak boleh cuma ambil ini sebenarnya boleh, periksa dulu kenapa dia bisa boleh. Orang sekarang cuma pegang satu dalil, ini Nabi contohin, di situ nggak dibilang Hasan udah dikhitan atau belum. Cari hadis. Makanya fikih nggak boleh cuma bertopang pada satu dalil. Kaidah usul fikih, nama kitabnya Mustashfa, nama kitabnya Al-Basit wal Wasit wal Wajiz. Nama pengarangnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi Asy-Syafi'i. Beliau mentakhrij kitab gurunya, namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab Muhammad Al-Haramain. Nihayatul Matlab mentakhrij kitab gurunya Muhammad Al-Haramain, namanya Syekh Al-Imam Al-Muzanni. Al-Muzanni mentakhrij kitab Al-Um Asy-Syafi'i menjadi kitab yang bernama Mukhtasarul Muzanni. Dalam semua kitab usul fikih yang dikarang oleh ulama-ulama rentetan Imam Syafi'i, Al-Muzanni, Muhammad Al-Haramain, kemudian Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, menjadi kitab Al-Basit wal Wasit wal Wajiz, menjadi panduan dasar kitab usul fikih, dasar-dasar kitab fikih. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali berkata, haram mengambil fatwa satu hukum dalam fikih jika paling tidak memiliki 5 dalil. Jadi harus ada 5 dalil untuk bisa menetapkan satu hukum fikih. Kita langsung bilang, Nabi ada dalilnya, anaknya cucunya naik ke atas pundak, masih anak-anak, kita bolehkan. Padahal cuma bertandar pada satu dalil. Kalau jumpa dalil yang lain membatalkan, wajib kita mengikuti yang membatalkan. Jadi bagus yang abang tanya. Yang penting kita punya anak laki-laki di rumah belum khitan. Kalau orang di Arab di usia 7 hari sekalian akikah mereka khitan seperti Rasulullah. Jadi kalau kita mau sholat ada anak laki-laki, dia belum khitan, jangan dekat dengan kita. Kalau dia bersentuhan dengan kita, jarak 5 ayat bacaan Fatihah, maka hukum dia tetap dekat setelah 5 ayat, mubtilis shalah.
li'annahu hamlun najasah. Dia batal salat karena dianggap menanggung najis. Makanya di mana-mana hukum khitan itu yang wajib laki-laki, perempuan enggak wajib khitan, perempuan sunnah. Kenapa yang wajib khitan laki-laki? Li'annahu, karena sesungguhnya di ujung khitan namanya kulfah, maujudun najasah, itu ada sisa-sisa najis. Di ujung senapan angin yang tidak dipotong itu ada najis. Makanya orang masuk Islam udah tua bangka, hukum khitan itu wajib. Tapi biarkan dulu masuk Islam, jangan bilang potong bahaya, bisa nggak jadi nanti kawan. Kenapa? Kalau masih ada khitannya, hukum dia salat tidak sah. Kenapa? Karena hamlun. Kalau perempuan nggak wajib khitan karena dia nggak ada kulfah. Makanya kalau perempuan nggak ada pempes dia, udah kita lihat nggak ada kita lihat dia nggak kencing, maka dia di gendongan kita sah salat. Kalau perempuan jangan ada pempes karena kita nggak tahu dia pipis atau tidak kalau di pempes. Kalau laki-laki mau pakai pampers mau tidak, selama dia belum khitan tidak sah kita menggendongnya. Yang jadi masalah di YouTube, di Instagram, miligram, kilogram sama on, juga di TikTok ada orang sholat laki-laki gendong anak laki-laki. Allahu Akbar, ruku dipegangnya. Begitu sujud taruhnya dia sujud. Begitu dia mau bangun baca Fatihah dia ambilnya lagi digendong. Pertanyaannya itu orang goblok, tapi semua komen subhanallah, perhatian banget sama anak. Berarti yang komen pun ikut gojek. Kenapa? Karena takrib hukum fikihnya tak ada. Makanya ini yang paling penting. Nah, besok-besok kalau ada anak laki-laki mau sholat dia sama bapaknya belakang. Kalau kita yang memang nggak ada umpamanya yang jaga, Ustaz menyulung sembahyang tapi beli dong 3 mdung Ustaz. Nah, suruh jaga sama ibunya dulu. Baru kita salat. Itu adab. Hek tapula pimpu tapu-tapu hanjute. Nah, makanya takrib hukum fikih. Ingat dalilnya nomor hadis 891. Nama kitabnya Jami'us Shaghir, Sahih Jami'us Shaghir. Nama pengarangnya adalah Syekh Al-Imam At-Tabarani. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqan anil Hasan wal Husain wa khatanahuma fi sab'ati ayyam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan keduanya fi sab'ati ayyam, pada usia 7 hari. Jadi kalau kita mau khitankan 7 hari. Ustaz takut gaduh saja nyahum pokoknya kalau mau khitankan 7 hari. Sebelum dia berkhitan maka dia tidak sah salat walaupun dia berwudu. Makanya standar Imam Syafi'i yang kita pakai, Islam balik berakal. Kalau belum dia balik belum sah dia salat. Tapi sudah boleh dia salat.